مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam channel Kang Ridwan, channel yang membahas berbagai kajian. Pada kesempatan ini terkait dengan malam nisfu Sa'ban. Nahdlatul Ulama sudah menetapkan bahwa malam nisfu Sa'ban jatuh pada malam Rabu. Untuk itu kepada jamaah kiranya dapat memanfaatkan malam nisfu Sa'ban. Lalu apa saja keutamaan malam nisfu Sa'ban itu sehingga kita sebagai umat Islam, khususnya aswaja ahlus sunnah wal jamaah, menunggu-nunggu malam nisfu Sa'ban itu. Pertama, paling tidak nisfu Sa'ban ini mengingatkan kita bahwa kita sudah hampir mendekati bulan suci Ramadan. 15 hari ke depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, malam nisfu Sa'ban itu banyak riwayat yang mengkhabarkan tentang keutamaan-keutamaannya. Dari berbagai riwayat, baik itu di dalam hadis-hadis yang hasan ataupun hadis-hadis yang dhaif, ataupun hadis-hadis yang maudhu sekalipun, begitu banyak mengkhabarkan tentang fadilah keutamaan dari nisfu Sa'ban itu. Nah, bagi kalangan aswaja, hadis-hadis yang dhaif itu dapat kita amalkan untuk fadilah amal, bukan untuk menetapkan hukum atau akidah. Baiklah, kita lihat dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para muhaddis. Contohnya adalah pertama hadis Bismillahirrahmanirrahim. Yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu dari bulan Sya'ban. Lalu fayaghfirullah li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua makhluknya illa li musyrikin
au musyahinin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Nah, hadis ini menjadi fadilah amal, motivasi bagi kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Di mana Allah dalam hadis ini dikhabarkan ya, memperhatikan hamba-hambanya yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampun kepada Allah. Nah, kecuali dua orang. Pertama musyrik dan kedua orang yang saling bermusuhan. Ya. Yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban. Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu dari bulan Sya'ban. Fayaghfiru likulli syai'in, dan Allah mengampuni setiap sesuatu illa rajulin musyrikin au rajulin ya fi qalbihi syahna. Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya kecuali orang yang laki-laki yang musyrik atau laki-laki yang ada di dalam hatinya kebencian. Nah, berdasarkan dua hadis ini, bahwa Allah pada malam nisfu Sya'ban itu ya turun ke langit dunia dan akan mengampuni dosa manusia. Ya, kecuali ya memang orang musyrik tidak akan diampuni Allah. Lalu yang kedua, dalam riwayat yang lain, ya, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban nada munadin. Apabila ada malam nisfu Sya'ban, maka memanggillah suara panggilan. Maksudnya ada panggilan suara yang gaib. Hal man mustaghfirin faghfir lahu. Di mana suara itu menyatakan, adakah orang yang meminta ampun, maka akan diampuni. Ini adalah pernyataan-pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah di antara makhluk Allah yang meminta ampun pada malam nisfu Sya'ban itu, maka Allah ampuni. Hal man sa'ilin fa'a'tih. Ya. Hal man sa'ilin fa'a'tihi. Adakah ya orang yang meminta, maka kata Allah, fa'u'ti, akan diberi. Fala yas'alu ahadukum syai'an illa u'tiyah. Tidaklah salah seorang itu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa u'tiyah, melainkan Allah beri. Illa zaniyatun, kecuali para penzina, ya, au musyrikan, atau orang-orang yang syirik, musyrik. Artinya bahwa pada malam nisfu Sya'ban tidaklah orang itu bermohon dan berdoa, melainkan Allah akan mengampuni dan mengabulkan permintaannya. Kemudian yang ketiga, dari Aisyah, bahwa pada satu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam, ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah,
ini malam apa? Lalu Aisyah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah bahwa ini adalah malam nisfu Sya'ban. Maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melaksanakan sholat ketika itu dan sujud yang sangat panjang. Sehingga saking lamanya sujud itu, maka seolah-olah Nabi sudah tidak ada lagi. Maka Aisyah coba membangunkan. Tapi subhanallah, bukannya Rasulullah meninggal, ternyata Rasulullah sujud yang panjang. Maka dengan demikian Rasulullah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak melaksanakan sholat sunat. Maka itu ya sholat saja, sholat sunat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, apa saja. Nah, maka disebutkan dalam hadis tadi Aisyah ditanya apakah ini malam apa? Dijawab oleh Nabi, inilah malam nisfu Sya'ban. Qala hadhihi lailatun nisfi Sya'ban. Innallaha azza wa jal yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Bahwa sesungguhnya Allah sangat memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lil mustaghfirin, dan Allah mengampunkan bagi orang yang memohon ampun akan dosanya. Wa yarhamul mustarhimin, dan Allah memberikan rahmat kepada orang yang meminta rahmat. Ya. Dan banyak lagi riwayat yang lain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika syahru yaghfulun nas. Bahwa bulan ini, maksudnya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan. Baina Rajabin wa Ramadan. Dia adalah di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa ila rabbil alamin. Dan dia, maksudnya bulan Sya'ban itu, diangkatnya amal-amal kepada Rabb. Lalu kata Rasul, fa uhibbu ayyurfa'a amali. Aku paling suka ketika amalanku diangkat wa ana shaim, sedang aku melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Bahwa di nisfu Sya'ban itu Rasulullah melaksanakan ibadah puasa. Dan nisfu Sya'ban itu dalam keterangannya amal-amal kita ini diangkat ke langit. Jadi amal ini disetor, ada harian, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Ada bulanan, yaitu di bulan Sya'ban, dan ada tahunan. Dan malam nisfu Sya'ban itu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Ketika itu amal diangkat naik ke langit. Dan Rasulullah menjalankan ibadah puasa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian ada 4 hal yang patut kita lakukan dalam bulan Sya'ban ini, di nisfu Sya'ban. Pertama adalah meminta ampun kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban itu, banyak-banyak berdoa, ya,
membaca Al-Quran, beristighfar, melakukan sholat, dan siang harinya melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dalam riwayat-riwayat ini tidak membuat kita alergi, kendati pun itu adalah hadis-hadis dhaif. Bagi aswaja, hadis-hadis dhaif dijelaskan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, hadis yang dhaif boleh diamalkan sebagai motivasi dan tidak menjadi istimbat hukum. Ya. Untuk motivasi amal silahkan kita amalkan. Demikian. Afik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.